Selamat pagi adik-adik. Halo. Pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke. Hari ini eh, sesuai dengan janji saya kemarin, kontrak perkuliahan untuk mata kuliah formulasi teknologi sediaan non steril. Eh, Tim teaching saya siapa aja, Dek? Ada yang tahu nggak? Selain saya ngajar. Siapa yang saya ajak ngajar? Saya belum mendapatkan jadwal nih. Saya belum mendapatkan tim pitching juga nih. Ada yang bisa bantu enggak? Siapa yang saya ajak ngajar di satu semester ini? Izin menjawab, Pak. Waktu itu di jadwalnya ada Pak Sanah Yustiantara, Pak. Berdua aja. Iya, Pak. Oke lah. Ini berdua. Nah, seperti biasa ya, karena ini berapa SKS ini, Dik? Berapa SKS? 3 SKS, Pak. Oke, 3 SKS, kemudian pertemuannya 16, kan begitu ya? 16 pertemuan, termasuk UTS UAS. Hmm, berarti apa namanya? Satu SKS itu 55 menit ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Kemudian itu di buku pedoman ada itu kayaknya buku pedoman eh, program studi farmasinya. Karena ini 3 SKS berarti dikali 3 jadinya ya kan, dari jam 8.30. Kemudian 2,5 jam jadinya ya, 2,5 jam sampai jam 11 ya. Oke. 16 kali pertemuan termasuk UTS UAS. Nanti metode pembelajaran kita seperti ini ya. Kita akan berikan dulu sedikit seperti ceramah tapi bukan ceramah. Jadi pengenalan topik apa yang akan kita bahas. Kemudian seminggu sebelum jadwal dengan topik yang dimaksud, nah itu akan saya infokan bentuknya, apakah itu tatap muka materi pemberian kuliah, ataupun kita ada yang namanya tugas individu. Tugas individu dalam artian nanti siap-siap perorangan itu akan saya mintakan satu-satu untuk mempresentasikan dengan topik yang akan saya berikan seminggu sebelumnya, ya. Ataupun tugas kelompok. Saya akan kasih tahu nanti tugasnya individu, presentasi, atau kelompok presentasi, ya. Jadi apa namanya? Karena dituntut untuk tidak lagi terlalu apa namanya? Fokus kepada dosen, jadi bukan dosennya yang kebanyakan ceramah, jadi mahasiswa yang harus aktif. Nah, makanya di sini ya, dosen memberikan ceramah singkat bukan ceramah di dalam artian dia akan memberikan topik apa yang akan kita bicarakan, kemudian bagaimana bentuknya nanti. Nah, seperti sekarang ini ya, saya akan berikan kasih tahu seperti bagaimana bentuknya nanti. Dan seminggu sebelumnya sudah saya beritahu, kalian harus ngapain di jadwal yang sudah ditentukan. Ya, apakah itu eh, seperti tadi ya, tidak ada presentasi atau cuma diskusi aja, diskusi di akhir apa namanya, sampai di akhir jam kuliah dikumpulkan langsung yang sudah jadi makalahnya dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk sudah soft copy plus PowerPoint yang mana nanti minggu depannya baru akan dipresentasi seperti itu di jam kuliah. Ataupun bentuk lain, kalian mempersiapkan diri kalian sebelum di jam kuliah itu. Jadi pas di jam kuliah itu
kalian harus siap untuk membawakan presentasi dari tugas yang akan saya berikan. Tugas dalam bentuk studi kasus ataupun nanti saya buatkan formula tersendiri. Nanti saya campur ada saat aktif dan juga berbagai macam eksipien. Nanti kalian akan tentukan pilih sendiri eksipien yang mana, alasan bagaimana, kenapa kalian memilih itu. Nah, itu yang kalian akan bahas nanti ya di presentasinya. Oke. Jangan lupa setiap perkuliahan pasti ada yang namanya kuis ya. Nah, ini. Jadi kalian perorangan itu akan dinilai ya, kesiapan kalian per harinya, per topiknya untuk mengikuti mata kuliah itu. Ya, ini saya akan berikan kuis di awal, kemudian nilai kuis nanti tentu saja ada ya sesuai dengan kesepakatan, nanti di bawahnya ini ada berapa persennya untuk nilai kuisnya. Ya, itu juga bisa menjadi apa namanya feedback ya, feedback bagi saya. Ini apakah kesiapan dari mahasiswa di rumah itu apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, itu ya. Kemudian ini karena tadi ya problem based learning. Nah, ini artinya kita tidak lagi terlalu banyak fokus kepada teachernya, kepada dosennya, tapi langsung ke permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya tentang formulasi ya. Khususnya yang non steril ya. Nah, kemudian ini metodenya. Nah, kemudian bentuk yang kalian harus siapkan baik individu maupun kelompok ya, tentu saja ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, membaca materi dulu ya. Baik itu materi-materi dasar, banyak sekali ada buku, kemudian ada buka apa namanya? Buka Google, kamu juga bisa download di sana ataupun tanya AI juga bisa, kamu tanya di sana, apa yang dimaksud dengan pre atau pra formulasi, tanya di sana. Itu bisa. Nah, sehingga hal-hal itu nggak perlu lagi gini jadinya ya. Yang kita tuntut di sini adalah pemahaman kalian ya, bukan dalam artian hafal definisi stok gitu loh. Ya, praformulasi adalah suatu kegiatan di mana sebelum melakukan kegiatan formula seperti itu misalkan. Nah, itu udah basi yang seperti itu ya. Itu udah bisa kalian lihat EA, udah yang seperti itu tuh nggak relevan lagi untuk kita pelajari ya. Tapi lebih mendalam lagi ya, pemahaman kalian terhadap praformulasi itu ya sebenarnya. Itu saat aktifnya itu dicek ya, saat kimianya, fisiknya dia, apakah nanti kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang kalian pilihkan nanti, apakah itu terjadi interaksi atau enggak? Interaksinya dalam bentuk apa? Apakah dia meningkatkan nanti malah kadar zat aktifnya atau menurunkan kadar zat aktifnya atau bagaimana? Tergantung dari sediaan kalian yang akan kalian buat, ya kan? Apakah sediaan yang konvensional ataupun yang memang kalian modified. Nah, itu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi hal-hal yang menyangkut hafalan dan sebagainya kita akan kurangi ya. Nah, ini karena tuntutan dari kurikulum dari program studi farmasi ya. Kemudian itu bisa individu, bisa juga kelompok. Nah, ini kan diskusi secara kelompok seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa mengerjakan secara kelompok di hari pada saat kuliah, kemudian langsung dikumpulkan di hari pada saat kuliah juga ya. Ini soft copy aja, nggak usah hard copy ya, nggak usah di print, nggak usah di soft copy, kumpulkan di Google Drive yang saya bagikan di hari kuliah itu ya. Kemudian wajib menyerahkan tugas ini tadi sudah ya. Nah, ini penyerahannya akan ditentukan kemudian apakah 1 minggu setelahnya, 1 minggu ataupun di hari pas kuliahnya ya. Ini untuk tata tertib ya. Tata tertib mahasiswa boleh perkenalkan masuk kurang dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit boleh ngapain enggak ya kan? Ya, misalkan kalau lebih dari 15 menit pas kuisnya sudah selesai bagaimana Pak? Nggak punya nilai kuis, ngapain jugaan? Kita kan sudah ini, apa namanya, rugi yang lainnya yang sudah mengikuti kuis kan seperti itu. Tidak ada kuis susulan ya.
Boleh masuk 15 menit nggak apa-apa, asalkan alasannya diterima. Ya, prepare dari awal, cek bannya kempes atau enggak. Prepare dari awal, itu motornya itu bagus apa enggak. Supaya nantinya kalian nggak alasannya itu kempes ban, motornya rusak, dan sebagainya. Bentar, bentar ya. Oke, itu tadi ya. Jadi boleh masuk lebih dari 15 menit, boleh, ngapain enggak ya. Kemudian kalau misalkan di tengah jalan dia bingung, misalkan ini sudah 15 menit atau ngapain sih sekarang ini tugasnya itu, ya bisa ditanyakan ke saya kan. Ada apa ya hari ini tugasnya, seperti itu ya. Maka diskusi ataupun saya masuk kelompok mana Pak, saya akan tunjukkan kamu masuk kelompok sana, seperti itu ya. Kemudian untuk yang berhalangan hadir kita akan ini ya, konfirmasi di paling lambat H-1 ini ya. Ini sudah ini sekali ya, sudah sangat-sangat mepet sekali sebenarnya ya untuk penggantian dosennya. Nanti tentu saja dosennya sendiri yang akan sudah berkoordinasi dengan dosen pengampunya, Pak Yan dengan saya misalkan. Terus penggantinya kapan itu kan? Nanti di H-1 yang paling lambat itu sudah saya ini kan ya, infokan termasuk juga harinya ya. Oke. Nah, ini karena offline, jadi saya nggak tahu kalian menggunakan pakaian apa, lagi di mana ya. Apalagi ini off cam ya. Kalau online nantinya tentu saja yang kita harapkan kalau misalkan ada online ya seperti sekarang ini, kesepakatannya adalah pada saat nantinya presentasi diharapkan untuk on cam ya. Tidak ada alasan lagi sinyal jelek dan sebagainya. Ya, bagi saya tunjuk, saya tahu NIM-nya misalkan ini, kelihatan sekarang ini saya tunjuk. Kemudian kalau dia mute atau off cam, nah ya, itu akan rugi di adik sendiri. Karena di sini kita nilai keaktifan adik untuk pemahaman dari materi itu. Bertanya pun begitu ya, bertanya pun begitu. Jadi harus langsung raise hand, kemudian unmute dan on cam. Nggak ada lagi tulis-tulisan di chatnya itu ya. Saya nggak akan bacakan chatnya itu. Langsung aja. Ya, mau nanyain apa seperti itu ya. Jadi sekarang kalau kalian mau tanya, harus unmute on cam supaya saya tahu. Ini saya catat soalnya siapa yang bertanya ya, seperti itu. Kemudian untuk double check ya, cross check, Pak, saya yang kemarin kok nggak ada nilai keaktifan saya, padahal saya rajin menjawab loh. Nah, untuk hal seperti itu, saya butuh korma masing-masing kelas ini, catat ya temennya, ya. Itu cross check saya tuh. Jadi saya nyatet, kamu juga catat. Jadi supaya siapa tahu saya kelupaan nyatet temenmu itu. Kan rugi temenmu, kasihan. Itu bisa di anu ke saya. Jadi saya akan tanya kormanya, bener nggak ini temenmu ini? Kalau benar, kita tambahkan gitu. Ya, kalau nggak benar, kita kurangi gitu ya. Hati-hati protes itu ya, protes boleh ya. Tapi yang benar berdasarkan fakta dan data ya. Oke. Kemudian pengumpulan tugas ini kesepakatan aja ya. Misalkan kalau terlambat dari 1 hari, misalkan sudah late
misalkan tanggal sekarang 8, janjinya ngumpul, jam terakhir kuliah jam 11 itu ya. Terlambat dia, besok baru ngumpul gitu kan, ya enggak apa-apa, enggak masalah ya kan. Terlambatan pengumpulan 1 hari, kita berikan nilai 75% dari 100%-nya itu. Misalkan saya periksa makalahnya dia, nilainya hanya 50, ya 75% dari 50, seperti itu. Nah, kemudian kalau keterlambatan maksimal ini 3 hari ya, maksimal loh ya, kan? Maksimal 3 hari ya sebesar 50% gitu kan. Kalau nilainya dia saya periksa 50 ya 50% dari 50, seperti itu. Kalau lebih dari 3 hari, boleh kok nggak ngumpul, nggak apa-apa ya, karena kan saya juga nggak akan periksa ya. Hal yang menarik nih, ada nih, seperti ini loh. Di poin 6. Nah, ini saya gini ya, apa namanya, karena tuntutan dari prodi juga, di mana kita harus terbiasa untuk menulis di jurnal ya. Apalagi katanya nanti nggak perlu skripsi nih, gitu kan. Bukti sudah publish di jurnal berapa sekian itu bisa dipakai untuk klaim bahwa itu sudah memenuhi atau pengganti skripsi nih, seperti itu. Misal loh ya, misal saya nggak ini ya, nggak tahu soalnya kebijakan dari KPS Farmasi. Dari sekarang saya latih adik untuk menulis ya, walaupun dari mata kuliah yang lain mungkin sudah banyak ya, udah banyak yang seperti itu, ya nggak apa-apa kan, malah lebih banyak lagi, lebih terlatih lagi adik untuk menulis. Di sini juga sama ya, bahkan di sini diberikan reward ya, mendapatkan reward konversi nilai. Saya cek jurnalnya ya, minimal itu terakreditasi ya, bukan jurnal abal-abal, bukan jurnal predator ya, minimal terakreditasi, nggak perlu cinta, nggak perlu ya, akreditasi nasional aja nggak masalah ya, yang penting adik sudah berusaha. Kemudian kalau sudah publish dia apa rewardnya Pak? Rewardnya adalah, oke, pertama adalah ini, saya berikan reward untuk nilai di ini ya. Nah, ini ya. Boleh kalian pilih nilai UTS atau nilai UAS-nya yang full maksimal ya. Pak, saya punya 2 jurnal loh, Pak. Saya publish 2 jurnal, itu makalah-makalah adik loh. Nah, makalah-makalah adik, kalian berhak untuk mempublish, setorkan buktinya ke saya. Jadi enggak gini ya, saya itu apa namanya, enggak mewajibkan dalam artian gini, topik ini harus publish jurnal, topik ini harus publish jurnal, topik ini harus publish. Enggak. Dalam artian kalau kalian memang berhasil dari makalah kalian itu publish di jurnal, LOE aja nggak masalah ya. Kalau LOE aja Pak gimana? Nggak masalah. Kalian punya 2, kalian bisa pilih ini. UTS UAS yang kalian semua maksimalkan. Dari 30-30%, udah 60 nilai kamu ya. 60. Kalau 60 di penilaian acuan patokan dapat nilai berapa Pak? Nih, sini. C. C plus. Berarti kalian masih perlu tambahan ini, tugas-tugas kuis, makalah, dan Kakifah. Ini makalahnya ini yang kamu publish untuk saya berikan reward ini ya. Kalau 1, kalian bisa pilih nih, UTS UAS. Saya nggak ikut di UTS Pak. Saya nggak ikut di UAS Pak. Saya sudah punya jurnal 1 yang kita sepakati bersama sebagai reward. Ya, seperti itu ya. Kemudian punya 2 gimana Pak? Ya ini, 2 ini yang boleh kamu pilih, UTS UAS. 2 ini yang kamu akan pilih ya, SWS, sehingga ini nggak perlu ikut kamu. Usahakan LOE-nya itu diterima atau sudah saya terima sebelum terjadinya jadwal UTS UAS itu. Kalau misalkan sudah lewat terjadinya UTS UAS, kamu tetap saja ikut UTS UAS, kemudian bahwa bukti LOE-nya itu, Pak, kemarin saya ikut UTS UAS, Pak, akan tetapi LOE-nya ini ada loh, Pak, ini loh buktinya. Gimana, Pak? Oke, nggak masalah, saya konversi juga. Ya, saya berikan penghargaan juga, nggak masalah. Kamu mau yang maksimal nilainya yang mana, UTS atau UAS? Kamu bilang punya 2, oke, kedua-duanya kita maksimalkan. Ya. Jadi tidak ada ini adik-adik yang pemaksaan untuk diterbitkan di jurnal, ya.
Ingat jurnalnya itu kalian harus menuliskan juga nama saya di sana ya. Karena saya akan mengoreksi juga ya. Saya harus mengoreksi juga eh, supaya jurnal tersebut itu benar-benar ini ya. Dalam artian misalkan Pak mohon bantuannya untuk koreksi yang namanya similarity. Kirim ke saya. Pak saya mau publish jurnal nih Pak, makalah saya ini mohon dikoreksi untuk parafrasenya misalkan. Kirim ke saya gitu ya. Jadi saya bantu ya untuk mengoreksi similarity atau memparafrasekan seperti itu ya. Berapa similarity-nya? Tolong perbaiki ini deh sekian misalkan ya. Itu ya. Jadi kita ini aja dalam artian rubah pola pikir yang transfer knowledge-nya itu hanya dari dosen. Ya, marilah kita bersama-sama mencari suatu masalah yang bisa kita diskusikan dengan topik-topik yang seperti ini. Ya, mana topiknya? Nih, dengan topik-topik yang seperti ini ya. Hari ini penyampaian kontrak kuliah dan RPS. Kemudian ini topiknya saya ya. Karena itu Pak Ian berarti diganti nanti ya. Kita bagi dua aja ini 16 kali pertemuan dibagi dua dengan Pak Ian ya kan. Berarti 88 saya dapatnya 8, Pak Ian juga dapatnya 8. Nah, itu ya. Jadi tanggalnya ini mohon bantuan ke kormanya masing-masing ya, diisiin tanggalnya. Saya belum sempat nih ngasihin tanggalnya ya. Mohon diisiin, bantu ngisiin tanggalnya. Kemudian dosen pengampunya ini mohon juga diganti yang EIS tuh Eka Indra Setiawan dulu ya, sekarang jadi Pak Ian ya, diganti itu ya. Kalau nggak disingkat ya dipanjangin namanya nggak apa-apa, Pak Agung dan Pak Ian, atau Pak Yustiantara seperti itu ya. Kemudian, ya ini ya, jika misalkan terjadi hal yang mendadak secara teknis, ya setiap acara perkuliahan kita bisa bicarakan ya. Misal besok kan seperti itu ya, sepakati lagi, nggak masalah ya. Nah, apapun yang terjadi kita bisa berubah ya untuk isi kontrak perkuliahannya ini. Nanti kalau kalian sudah setuju, kormanya tolong diisi namanya, diisiin NIM-nya ya. Kalau sudah, semuanya sudah diisiin, tanggalnya juga sudah diisiin, kemudian nama dari Komama sudah diisiin, kalian tanda tangan, saya tanda tangan, setor ke Pak Indra, kemudian scan, aslinya kalian pegang, scanannya kasih ke saya, gitu kayaknya ya. Sehingga sehingga kalau ini diminta sama si apa namanya farmasinya, forma yang harus menyerahkan ke TU yang dia kalau diminta ini kontrak kuliahnya ya. Nah, seperti itu. Kira-kira itu ya yang akan kita sepakati untuk rencana pembelajaran 1 semester ke depannya 3 SKS mata kuliah formulasi teknologi sediaan non-steril. Kelas A dan kelas B. Untuk perkuliahannya bagaimana Pak? Sama seperti tadi ya, ruang perkuliahannya itu kalau misalkan offline, tolong dicariin tempat yang bisa di gedung mana seperti itu ya. Apakah gedung baru bisa nggak gedung baru MIPA yang menampung kalian semua? Pastikan di sana ada WiFi yang bagus karena akan kalian pergunakan untuk mencari referensi ya, mengerjakan suatu topik yang saya berikan di awal. Kemudian pastikan juga di situ ada LCD kalau kalian nanti mau presentasi ya. Kemudian tentu saja pastikan ada ini ya, apa namanya, peralatan-peralatan penunjang ya, sound system atau apa kalau misalkan itu dibutuhkan ya. Terus, oke itu aja mungkin ya dari saya. Silakan kormanya, ada masukan enggak? Metode pembelajaran yang akan kita berikan 1 semester ke depan ini. Mungkin dari perwakilan korma ini yang akan mewakili suara-suara dari teman-temannya. Silakan. Nanti kontrak kuliahnya ini saya akan kirimkan ke kormanya untuk dibantu mengisikan tanggal, dibantu mengisikan namanya korma, tanda tangan, NIM, dan dibantu juga untuk ngeprint ya. Print
Kemudian setelah itu tanda tangan saya, tanda tangan Pak Indra, isi cap kayaknya nih ya, cap prodi, kemudian scan-nya kirim ke saya. Nanti setelah itu kamu pegang ini, simpan baik-baik ya. Suatu saat kalau diminta, saya tinggal bilang ada di kormanya. Nah, itu adik-adik untuk perkuliahan teknologi sediaan farmasi non steril. Masukan mungkin yang perlu kita tambahkan di kontrak kuliahnya ini silahkan. Minggu depan kita sudah mulai ya. Kelas A itu berapa orang? Halo? Ada 45 orang, Bapak. Oke, kelas A 45 orang. Harinya sama dengan kelas B? Iya, sama Bapak. Oh, berarti kita gabung aja berarti ya, kelas A, kelas B jadi satu gitu. Iya, Pak. Oke, 45. Kalau total berapa? Totalnya semua 89, Pak. Oke, 89. Berarti hanya gedung BH ini yang cukup ini. Oke, berarti setiap Jumat itu jam 8.30 sampai jam 11 sebanyak 89 orang yang nanti minggu depan itu adalah saya berikan tugas ya. Tugasnya akan saya bagikan hari ini. Mungkin kalian sempat juga melihat ya, tugasnya itu adalah tentang praformulasi ya. Minggu depan itu adalah pembahasan dari tugas yang saya berikan ini. Tolong dipersiapkan makalah dan juga PowerPoint untuk kita presentasi per kelompok ya. Saya berikan per kelompok dulu ya, per kelompok. Nanti di awal saya berikan sedikit penjelasan lah seperti itu ya, bukan ceramah, penjelasan bahwa praformulasi itulah suatu topik yang memang perlu kita ketahui di awal ya, kenapa dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada saat praformulasi itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada kuis ya, kalian harus pelajari dulu ya praformulasi apa. Karena ini sudah zaman ini IT seperti itu ya. Kalian bisa belajar tanpa muka buku, bahkan PDF pun bisa kalian dengarkan seperti itu ya. Enak masalah ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya kesulitan untuk mencari referensi ya itu. Disiapkan karena di awal ada kuis, kemudian saya berikan nama singkat lah. Kemudian setelah itu saya tunjuk ya, bukan dalam artian gini bergilir ya. Ini kelompok ini dulu, ini kelompok ini. Nanti pembagian kelompoknya setelah ini saya akan kasihkan ke kormanya ya. Nanti korma yang akan bagian ke kalian semua ya. Di akhir tentu saja siap-siap juga ya, disiap-siap juga karena tentu saja setelah ada pretest kemungkinan akan ada post-test juga di akhir ya. Itu saja mungkin ya. Mungkin kalau misalkan dari penilaian apakah ada masukan enggak ini? Ini saya berikan tadi yang pengumpulan dari makalah, kemudian tentang tugas terstruktur makalahnya itu. Ya, ini pembuatan makalah skornya pasti 100 ya kan. Kita bagi-bagi ya. Kerapian sistematika penulisan 5%. Bab 1 itu pun saya bagi-bagi lagi. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya karena kan kita tahu ya kesusahan sekali dalam menulis bab 1 itu ya. Nah, ini saya dari awal udah kita latih untuk penulisan suatu karya ilmiah. Walaupun nanti kalian misalkan dibebaskan dari skripsi, tapi kalian tahu ya, tahu dengan mengikuti mata kuliah formulasi teknologi cerdaan steril, kalian sudah belajar bagaimana suatu
karya ilmiah itu ditulis ya. Ya ini untuk kalian yang cita-citanya nanti menjadi dosen ya. Lulus S1, lanjut S2, lanjut S3. Nah, ini pasti dituntut yang namanya menulis suatu karya ilmiah ya. Walaupun nantinya kalian cuman apa namanya dituntut lulusnya itu tidak usah menulis skripsi, tidak usah membuat tesis. Karena tapi pada saat di dunia kerja untuk kenaikan pangkat, untuk pemenuhan KUM ya masih menjadi suatu persyaratan ya. Itu untuk gelar profesor sudah sama ya. Dia menjadi suatu persyaratan. Ini ya nanti kita akan ini kan ya. Kemudian jika ada plagiarisme, kalian kalau ngumpulin tugas ke saya cek enggak? Ya jelas saya cek dong ya kan plagiarismenya. Makanya kumpulin di Google Drive saya bilang itu. Saya nggak mau ini hard copy-an seperti itu Google Drive-nya. Karena di Google Drive nanti saya bisa cek plagiarismenya. Saya masukin Turnitin aja langsung ketahuan ya. Plagiarisme sekian persen. Pasti saya kembalikan, tolong diulang, diparafrasekan. Pakai AI aja juga bisa diparafrasekan kok, zaman sekarang itu udah canggih sekali. Ya kan? Kamu tulis di AI, tolong parafrasekan jurnal ini, nah, langsung udah keluar. Hal-hal itu yang apa namanya yang kita manfaatkan dengan bijak ya, bukan untuk yang dalam artian sesuatu yang tidak berguna. Nah, seperti itu ya. Itu yang ininya ya, manfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Nah, untuk presentasi bagaimana? Karena kemungkinan kalian tidak presentasi untuk tugas akhir. Nah, di sini kita latih ya. Tampilan slide kita nilai, isi slide kita nilai, bahkan penguasaan materi kita nilai. Ini bisa presentasi personal, bisa presentasi kelompok, bisa. Kita nilai semuanya ya. Kemudian pada saat diskusi juga ya, keaktifan dan penguasaan materi tentu saja penguasaan materi yang lebih tinggi daripada keaktifan. Keaktifan cuma bertanya aja, saya berikan nilai 20. Yang bertanya ataupun yang bukan sebagai presenter itu, kelompok lain itu boleh kok menyampaikan pendapat ya, bukan hanya bertanya saja ya. Itu yang akan kita ini apa namanya berikan penilaian. Terus tugasnya dosennya apa? Ini tugas saya ya. Tugas saya itu adalah fasilitator, motivator, serta legitimator. Nah, ini ya. Ini saya akan pada saat presentasi tentu saja saya akan melihat jalannya presentasi. Jika mana ada kekeliruan saya luruskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga sebagai legitimator ya, ini ya penentu yang mana boleh dan tidak. Kemudian supaya tidak terjadi debat kusir, saya harus menghentikan seperti itu ya. Nah, nilai akhir berarti ada kuisnya itu plus tugas-tugasnya, tugas-tugas yang apa namanya yang bukan makalah ya, anggaplah pretest post-test yang seperti itu digabungkan dengan kuisnya, saya berikan nilai dia 10% ya. Kemudian makalah, nah ini makalah yang kalian kerjakan, saya berikan nilai 20%. Keaktifan tidak hanya bertanya, ya. Kalian mengungkapkan pendapat pada saat terjadinya diskusi, presentasi, 10%. Nah, ini double check ya, cross check. Jadi, Korma harus catat juga ya, selain saya yang catat. Siapa tahu kelewatan, kasihan temennya ya. Sehingga kehilangan poin bobotnya ini. Nah, UTS UAS seperti kesepakatan kita di awal, saya akan berikan reward. Kalian boleh milih UTS, UAS, gitu kan. Nah, saya kasih tahu si Pak Ian ya. Pak Ian ini UAS mahasiswa ini nggak usah ikut kan ya. Karena kan saya dosen koordinatornya nih, mata kuliah. Nggak usah ikut karena di awal sudah kita sepakati di kontrak kuliah ini yang kalian tanda tangani juga dan menyetujui oleh koordinator program studi bahwa selama 1 semester metode pembelajaran kita adalah seperti ini. Ya. Kemudian skala hurufnya ini ya. Jadi kalian sudah mengetahui kalau nilai saya sekian pasti akan dapat C+. Gemuk C-nya itu. Kalau mau jadi B ya harus segitu, ya. Kalau B+ segitu. Nilai A harus lebih dari 80% baru A ya. 79 pun masih B+, B gemuk itu ya. Itu ininya ya.
Kesepakatan tentang penilaian, kesepakatan tentang jadwal, yang mana bisa online, bisa offline, tergantung dari kesepakatan kita nantinya. Kalau online, ingat, ya, pada saat bertanya, pada saat presentasi, itu harus on cam. Kemudian, mohon dibantu juga mencatat ya yang aktif. Dan pastikan tidak ada masalah sinyal ya. Kemudian device-nya baik-baik saja, itu ya. Kalau offline, nah ini harus dipastikan seperti tadi yang saya bilang ya, ketersediaan dari fasilitas yang ada di tempat ruangan ya, jangan sampai tidak ada kursi sana untuk kalian duduk kan susah sekali ya. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk kontrak hari ini. Kalau misalkan tidak ada masukan, berarti kita sepakati ya untuk kontraknya seperti hal yang kita bicarakan hari ini. Jadi, tolong kormanya ya, kelas A dan B sendiri-sendiri berarti ini ya. Kelas A sendiri, kelas B sendiri, atau gimana ini? Apa kita buat satu kontraknya ini, tapi ditandatangani oleh koordinator, nanti ditambahin berarti ini, koordinator mahasiswa kelas A, koordinator mahasiswa kelas B. Jadi satu atau sendiri-sendiri pisah. Kalau menurut kalian gimana? Sendiri-sendiri atau pisah? Koordinator mahasiswa kelas B sendiri, kelas A sendiri. Kalau mata kuliah lain gimana? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin bisa dijadikan satu saja. Oke, jadiin satu. Berarti tidak ada koordinator kelas A, kelas B, atau memang sendiri-sendiri dia punya koordinator? Maksudnya itu sendiri-sendiri, Pak. Tapi nanti di koordinator mahasiswanya itu ditambahin mungkin di bawahnya koordinator mahasiswa kelas A atau dan kelas B-nya. Oh, setuju. Oke, ya terima kasih. Saya setuju juga. Biar tidak terlalu banyak kertas ya. Oke, itu aja mungkin ya untuk kesepakatan hari ini. Nanti saya share untuk tugasnya di minggu depan, bentuknya seperti bagaimana, kemudian kelompoknya juga. Oke, adik-adik, selamat pagi, masih pagi ya. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya, ya.